Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat semua dimanapun berada. Kembali Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu yang berjudul Umi bagian akhir. Semoga berkenan. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Hari Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2019 di Pekanbaru. Malam itu, aku tengah melaksanakan tugas piket jaga. Sekitar jam 11 malam. Seperti biasa, aku standby di penjagaan. Oh ya, saat itu aku sudah pindah tugas ke Pekanbaru dari Pulau Batam. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Tanda ada panggilan. Aku lihat di layar ponsel dan ternyata itu Umi yang menelponku. Assalamualaikum Mi. Apa kabarnya? Demikian aku sapa setelah aku angkat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Dayat gimana kabarnya? Jawab Umi dan balik menanyakan kabarku. Alhamdulillah sehat Mi. Oh iya, tumben malam-malam begini nelpon. Ada apa Mi? Tanyaku kepada Umi, karena seingatku Umi jarang sekali menelponku selarut ini. Enggak ada apa-apa Yat, Umi cuma kangen sama Dayat. Gimana kabar anak dan istrimu Yat? Dek, jantungku berdebar mendengar Umi berkata jika beliau saat itu menelpon karena kangen kepadaku. Karena jarang Umi berkata demikian kepadaku. Maklumlah, anaknya Umi banyak, bukan aku saja. Alhamdulillah, kami sehat semua, Mi. Kapan Umi ke rumah kami? Jawabku dan sekalian bertanya kapan main ke rumahku. Karena memang beliau sudah lama tidak berkunjung ke rumahku. Nantilah Yat, rencana Umi habis lebaran, Umi mau ke rumah kalian. Umi pengen lama di rumah kalian Yat. Oh ya, kalian lebaran di mana Yat? Tanya Umi kepadaku yang memang saat itu tengah bulan puasa. Rencananya lebaran tahun ini kami lebaran di Tembilahan Mi. Tapi gak lama, insya Allah lebaran ketiga kami balik lagi. Demikian aku sampaikan ke Umi jika tahun ini kami berlebaran di Tembilahan. Oh, tapi sebelum ke Tembilahan kalian pulang ke rumah Umi dulu kan? Tanya Umi lirih. Dari suaranya terdengar begitu berharap aku mengunjunginya sebelum aku berlebaran di Tembilahan. Iya dong Mi, kami pasti pulang dulu sekalian. Rencana kami mau kasih uang THR untuk Umi. Jawabku memastikan kepada Umi. Singkat cerita, 3 hari menjelang lebaran, aku bersama anak dan istriku pulang kampung Umi dan menginap 1 malam di sana. Melihat kedatangan kami, Umi terlihat sangat senang dan ketika kami pamitan pulang, Umi menangis. Saat itu, jujur, ada rasa aneh terhadap Umi. Karena kami pulang bukan sekali itu saja. Lagian, antara rumah Umi dan rumahku tidaklah terlalu jauh. Dapat ditempuh hanya 2 jam saja.
Ya, jangan lama-lama ya di tembilahannya, karena Umi pengen tinggal di rumah kalian. Salam buat kedua mertuamu ya. Kamu harus ingat, jangan kecewakan mertuamu. Kamu harus sayang sama mereka. Demikian Umi berpesan kepadaku. Lebaran pertama di desa Simpang Gaung, Tembilahan. Suasana lebaran di desa itu sangat ramai. Kekeluargaan antar tetangga dan kerabat terasa sangat kental. Acara demi acara keluarga pun terlaksana. Namun entah kenapa saat itu aku merasa sangat hampa dan sedih. Tapi aku tidak tahu kenapa aku merasa sedih. Anehnya lagi, aku selalu melihat keberadaan Umi, baik di saat aku tengah sendiri maupun di saat tengah ramai keluarga istriku berkumpul. Hingga berulang aku merasa terkejut karena aku sadar tidak mungkin yang aku lihat itu Umi, sebab Umi saat itu berada di kampung. Lebaran ketiga, akhirnya kami pulang kembali ke kota Pekanbaru. Dari kota Tembilahan ke Pekanbaru memakan waktu lumayan lama, kurang lebih 7-8 jam. Selama di perjalanan, entah sudah berapa kali Umi menelponku atau istriku, menanyakan kapan sampai ke Pekanbaru, karena Umi sudah tak sabar ingin ke rumah kami. Istriku sempat berkata kepadaku, "Kok aneh ya Umi kali ini, tidak seperti biasanya. Kita bujuk saja gak mau diajak ke rumah kita." Demikian istriku berkata yang merasa ada keanehan dengan sikap Umi dari biasanya. "Iya Bun, ayah juga mikirnya begitu." Demikian tanggapanku kepada istriku. 5 jam perjalanan aku merasa lelah. Tentunya sangat berbahaya mengendarai kendaraan dalam kondisi demikian. Kami istirahat sejenak di sebuah masjid yang berada di jalan, sekalian melaksanakan sholat Ashar. Setelahnya kami melanjutkan perjalanan. Di saat aku hendak keluar dari masjid tanpa sengaja, aku melirik ke bagian belakang masjid tempat jamaah wanita sholat. Subhanallah, di saat itulah aku seperti melihat Umi lagi. Berjalan keluar dari masjid itu dengan menggunakan mukena lewat pintu masjid sebelah kanan. Dalam hati aku beristighfar, ada apa sebenarnya dengan semua ini? Mengapa aku selalu dibayangi dengan selalu melihat atau seperti mendengar suara Umi? Ada keanehan lain, yaitu selama di perjalanan berulang kali Umi menelponku dan istriku hanya untuk menanyakan kapan kami tiba di Pekanbaru, karena beliau sudah tidak sabar ingin segera ke rumah kami. Singkat cerita, akhirnya kami tiba di rumah. Alhamdulillah, kami tiba dengan selamat dan langsung mengabari Umi jika kami sudah di rumah. Keesokan harinya, kira-kira jam 10 pagi, Umi datang dengan diantar oleh adikku yang bernama Susi. Umi terlihat sangat senang, demikian pula dengan kami sekeluarga. Apalagi Umi mengatakan jika kedatangannya kali ini ingin lama di rumah kami. "Ya, kalau boleh Umi pengen lama di sini. Kalau abangmu nanya Umi di mana, bilang saja Umi sedang di Batam ya. Umi malas kalau dia tahu Umi di sini, pasti dia datang hanya untuk minta uang ke Umi." Demikian ujarnya kepadaku. Ya, Umi sedang kesal sama abangku
yang tidak mandiri dan masih saja selalu menyusahkan Umi. Iya Mi, boleh. Justru kami senang Umi di sini. Karena selama ini Umi tak pernah mau lama di rumah kami. Demikian jawabku dengan senang hati. Selama di rumah kami, Umi terlihat sangat senang dan ceria. Di saat kami ada waktu luang, selalu kami gunakan untuk bercengkrama, jalan-jalan kemana Umi suka. Umi bercerita banyak hal tentang masa yang lalunya. Namun, suatu ketika Umi berbicara kepadaku. "Yat, Umi takut loh ke kamar belakang itu. Umi sering lihat ada perempuan rambutnya panjang, duduk di atas lemari." Demikian ujarnya kepadaku. Mendengar cerita Umi, jika ia melihat penampakan itu, tentunya aku terkejut dan menanggapinya. "Masa iya Mi? Kapan Umi lihatnya?" Jawabku kepada beliau. "Iya Yat, Umi gak bohong. Selama Umi di rumah ini, sudah 2 kali lihat dia." "Itu apa ya Yat?" Sambungnya lagi dengan raut wajah terlihat ketakutan. Gak tahu juga Mi. Tapi selama ini Dayat tak pernah lihat Mi. Tapi insya Allah tak apa-apa Mi. Jawabku berusaha menenangkannya. Seminggu sudah Umi bersama kami hingga suatu sore di saat aku baru pulang dari kantor. Umi menyambutku di depan rumah. Beliau tersenyum kepadaku. Melihat beliau tersenyum sungguh membuat hatiku senang dan bahagia. Setelah aku memasukkan mobil di garasi, aku segera turun dan menghampiri beliau dan menyalami serta menciumnya. Lalu kami masuk ke dalam. "Dayat mau makan, biar Umi ambilkan ya?" tanya beliau menawarkan makan kepadaku. Wah, Umi tahu aja nih kalau Dayat lagi lapar. "Tapi tak apa Mi, biar Dayat ambil sendiri." Demikian jawabku. Namun Umi terlihat sibuk mengambilkan piring dan menyiapkan makan untukku. "Kenapa Umi repot-repot ambilkan nasi buat Dayat? Biar aja Bibi yang nyiapkan Mi." Ujarku merasa tak enak merepotkan Umi. "Tak apalah Yat, Umi juga pengen nyiapkan makan buat Dayat. Walau Dayat sudah punya istri dan di rumah ini ada yang kerja. Mumpung Umi masih hidup." Demikian Umi berkata sembari memasukkan lauk ke piring nasi untukku. Mendengar kata-kata Umi, berasa jantungku berhenti berdetak. Lalu aku menjawab, "Loh, Umi ngomongnya kok gitu? Dayat jadi sedih Mi. Umi jangan gitu dong. Dayat sayang sama Umi." Demikian ucapku sembari menatap wajahnya. Umi tersenyum seraya berkata, "Udah, sekarang makanlah dulu ya." Akhirnya aku makan dengan ditemani Umi. Di saat aku tengah makan, Umi berkata kepadaku, "Yat, tadi adikmu nelfon Umi. Dia bilang sore nanti Umi akan dijemput. Dia minta supaya Umi nginap di sana juga. Sebenarnya Umi tak betah di rumah adikmu. Rumahnya seram Yat. Tapi gimana kalau Umi gak mau, nanti dia kecewa sama Umi. Jadi tak apalah Umi ke sana ya Yat. Tapi Umi 3 hari saja di sana. Nanti Dayat jemput lagi ya. Umi pengen di sini saja." Ujar Umi kepadaku. Sejenak aku menghentikan makan dan menatap Umi.
Iya Mi, tak apa. Anak Umi kan bukan Dayat sendiri, nanti Dayat antar ke sana. Jawabku kepada beliau, lalu aku melanjutkan makan. Selepas waktu sholat maghrib, aku dan istriku, juga anak-anak, mengantarkan Umi ke rumah adikku yang masih di kota Pekanbaru. Di perjalanan, entah mengapa, berulang Umi berkata, "Pokoknya kalian janji ya, 3 hari jemput Umi lagi. Umi gak betah di rumah adikmu." Demikian pintanya berulang. "Iya Mi, nanti Umi kami jemput lagi," jawab istriku. "Oh ya, Umi ada uang gak untuk jajan?" tanya istriku ke Umi. "Hehe, ada sih Teh, tapi kalau mau ngasih Umi ya pasti terima dong," sambut Umi sembari tertawa ceria. Demikian pula dengan kami ikut tertawa mendengar jawaban Umi. "Umi bisa aja nih. Ya udah, ini buat Umi jajan ya. Ntar kalau uang Umi habis, kasih tahu Teteh, biar Teteh antar untuk Umi," ujar istriku dan memberikan uang buat Umi. 3 hari sudah Umi di rumah adikku. Entah sudah berapa kali Umi menelpon istriku, mengatakan jika ia tak betah di sana. Namun beliau mengatakan jika ia juga merasa tak enak jika kembali ke rumahku dengan cepat. Dengan demikian, untuk menghibur hatinya, hampir tiap malam kami mengunjunginya. Hari Selasa malam Rabu, setelah seminggu Umi berada di rumah adikku. Malam itu aku sedang tidak bertugas. Aku di rumah tidur bersama anak-anak. Sementara istriku tengah bertugas. Sekitar jam 2 dini hari. Tiba-tiba saja ponselku berdering. Aku terbangun dan meraih ponselku yang berada di meja kecil di samping tempat tidur. Aku lihat di layar ponsel tertera sebuah nama, yaitu Umiku. Mungkin karena rasa kantuk, sempat sejenak aku kembali memejamkan mata dan membiarkan ponsel itu berdering di atas dadaku. Namun tiba-tiba saja aku berpikir, tak pernah Umi menelpon jam segini. Jangan-jangan ada apa-apa dengan Umi. Demikian pikirku. Seketika aku membuka kedua mata dan langsung mengangkat telepon dari Umi. "Assalamualaikum Mi, ada apa Mi?" salamku dan bertanya kepada beliau. "Waalaikumsalam Yat, maaf mengganggu Yat, Umi sakit perut Yat, gak kuat rasanya Yat," jawab Umi sembari menangis, mungkin karena sakit yang tak tertahan lagi. Iya Mi, Umi sabar dulu ya. Sekarang Dayat berangkat jemput Umi. Kita ke rumah sakit ya. Jawabku sangat khawatir. Tapi ini malam ya, takutnya ada apa-apa sama kamu di jalan. Umi sakit ya, ucap Umi lagi kepadaku. Mi, Dayat ini laki-laki dan Dayat pakai mobil Mi. Jangan pikirkan itu. Umi sabar dulu ya, jawabku memastikan. Iya Yat, tapi hati-hati di jalan ya. Maafkan Umi merepotkanmu, jawab Umi. Lalu telepon ditutup. Serasa tubuhku melayang dan tak menapak bumi saat itu mendengar Umi sakit. Karena selama ini Umi tak pernah mengeluh sakit kepadaku. Dan kali ini Umi mengeluh, berarti Umi benar-benar sudah tidak tahan lagi. Demikian pikirku. Lalu dengan segera aku meluncur menjemput Umi. Di perjalanan menuju rumah adikku,
tiba-tiba saja ponselku berdering dan ternyata adikku yang menelpon. "Ya halo dek, ada apa?" "Kak, kakak langsung saja ke rumah sakit umum ya, karena kami sekarang sedang di perjalanan ke rumah sakit." Demikian ujarnya kepadaku. Ternyata setelah menelponku, adikku terbangun karena mendengar suara tangis Umi yang kesakitan. Umi memang tidak berusaha membangunkan adikku karena ia segan, takut mengganggu, makanya beliau menelponku. Setibanya di rumah sakit, Umi sedang ditangani pihak medis di ruang IGD. Saat itu aku tidak bisa mendekat karena memang belum diperbolehkan. Astagfirullah. Sahabat Kang Asep semua. Saat itu Kang Asep merasa kasihan sama Umi. Umi tak henti menjerit menahan sakit sembari memanggil namaku. "Ya, perut Umi sakit loh." Demikian jeritnya terus berulang. Setelah tim medis memberi penenang atau apalah, terlihat Umi sedikit tenang dan dokter memperbolehkan kepadaku untuk melihat Umi. "Mi, ini Dayat," ucapku kepadanya sembari aku cium keningnya. Perlahan Umi membuka kedua matanya seraya ia berkata dengan lirih, "Maafkan Umi, menyusahkan kamu nak, tapi Umi sakit ya." Demikian ucapnya. Itulah seorang ibu dalam kondisi sakit dan menderita. Masih saja terfikir olehnya jika ia telah menyusahkan anaknya. Ya Allah. "Umi, jangan bicara seperti itu. Umi tidak merepotkan siapapun. Sekarang, Umi istirahatlah dulu ya." Jawabku sembari aku rapihkan selimutnya. Setelah beberapa jam Umi di IGD, kondisi Umi belum ada perubahan yang berarti. Persekian menit, Umi kembali menjerit kesakitan. Akhirnya pihak dokter menyarankan agar Umi dirawat inap, sekalian diobservasi. Namun pagi itu dengan sangat terpaksa aku pamitan kepada Umi karena aku harus melaksanakan tugas dulu ke kantor. Sekalian aku mengajukan izin kepada komandan untuk merawat orang tua. Walau tengah sakit, Umi dapat memahami keadaanku dan beliau berkata, "Iya ya, pergilah tugas dulu. Umi tak apa di sini, kan ada Teh Nu." Demikian ucap beliau kepadaku yang kebetulan istriku memang bertugas di rumah sakit itu. Setelah pamitan ke Umi, aku berangkat ke kantor. Namun aku ke kantor hanya untuk menghadap ke komandan, memohon izin untuk mengurus orang tua yang sakit. Alhamdulillah, komandanku memberikan aku izin. Bahkan beliau berkata, "Sudah, kamu urus dulu orang tuamu Mas dengan baik. Masalah dinasmu biar dikoordinasikan dengan yang lain." Demikian beliau dengan bijaksana memberikan izin kepadaku. Aku sangat senang mendapat izin dari komandanku. Namun demikian, aku tetap menyempatkan masuk, walau hanya sebentar, karena tugas juga adalah kewajibanku. Dari kantor aku langsung ke rumah sakit untuk menemui Umi. Ternyata di saat aku tengah di kantor, Umi dipindahkan ke ruang CPCU dengan tujuan agar lebih intensif lagi dalam merawat Umi. Karena setelah beberapa jam dirawat di ruang rawat inap,
kondisi Umi tidak membaik juga. Bahkan beberapa kali Umi sempat tak sadarkan diri. Malam Jumat sekitar jam 11 malam di ruang CVCU. Aku nyaris tak beranjak meninggalkan Umi, merasa ada sesuatu yang aneh pada Umi. Tiba-tiba saja Umi terlihat segar dan baik. Beliau membuka kedua matanya dan menyapaku dengan lembut. "Yat, kenapa belum bobo? Boboklah, dah malam nih." Demikian ucapnya kepadaku. Aku terkejut sekaligus senang melihat Umi sadar, bahkan sempat menyuruh aku untuk tidur. "Enggak apa-apa, Mi. Dayat enggak ngantuk karena tadi sudah tidur. Umi saja yang tidur ya, biar Umi lekas sembuh dan pulang ke rumah lagi ya." Demikian jawabku kepadanya. Mendengar jawabanku, beliau tersenyum dan mengangguk pelan. Lalu aku mendekati wajah Umi seraya aku cium kening Umi dan berbisik, "Mi, Dayat sayang sama Umi. Umi cepat sembuh ya." Demikian bisikku ke Umi dan Umi kembali tersenyum. Malam Jumat sekitar jam 2 malam, tiba-tiba saja monitor terlihat tidak beraturan. Tensi Umi menurun drastis. Umi juga terlihat seperti kesulitan bernafas. Melihat itu, aku panik dan berteriak memanggil petugas medis yang memang selalu siaga di tempat. Seketika itu juga petugas medis dengan sigap melakukan beberapa tindakan. Jujur, di tengah rasa sedih dan khawatir akan Umi, sempat aku berpikir salut dengan cara kerja dan upaya para petugas medis yang menangani Umi saat itu. Bak di sebuah film Hollywood, terlihat mereka sibuk dan sigap dalam melakukan penyelamatan pasien yang tengah kritis. Aku menangis dan terus berzikir, memohon keselamatan kepada Allah untuk Umi. "Ya Allah, berilah kesempatan sehat dan hidup untuk ibuku ya Allah. Hamba menyayangi Umi." Demikian pintaku kepadanya. Beberapa saat kemudian, terlihat kondisi Umi kembali membaik. Melihat itu, aku benar-benar menangis dan bersujud syukur kepada Allah. Minggu malam Senin, tanggal 15 Juli tahun 2019. Malam itu aku tengah bertugas, walau sebenarnya aku sudah mendapat izin dari komandan. Namun aku tetap menjalankan tugas, walau hanya sebentar. Sedari Minggu siang, dengan menggunakan pakaian kerja, aku standby di rumah sakit. Hingga sekitar jam 3 subuh, kondisi Umi kembali memburuk. Tensi Umi menurun, namun suhu badan Umi meningkat. Kalau tidak salah di atas 40. Tak henti, kedua mataku mengeluarkan air mata. Aku takut kehilangan Umi. Malam itu yang standby di rumah sakit bertiga, aku dan kedua adikku, Susi dan Vera. Kami bertiga tak putus membaca asma Allah yang tentunya memohon kepada Allah untuk Umi tercinta. Sempat aku bertanya kepada pihak medis yang bertugas malam itu, "Mas, saya mau nanya nih." Demikian tanyaku kepada mereka. Setelah aku berada di dekat meja mereka yang terus memantau pasien dari layar monitor. "Iya bang, mau nanya apa?"
Jawab salah satu dari mereka dengan ramah. Saya mau nanya tentang Umi. Kira-kira pendapat kalian yang sudah biasa menangani pasien, kira-kira Umi bisa selamat dan sembuh lagi enggak? Demikian tanyaku dengan suara bergetar, serta air mataku terus mengalir. Saat itu aku tak peduli lagi dan tak ada rasa malu dengan siapapun. Walau aku seorang laki-laki, bahkan aku tengah berpakaian dinas lengkap. Mendengar pertanyaanku, sejenak mereka hanya diam dan saling pandang dengan yang lainnya. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Bang, kami tidak bisa mengatakan apapun selain berusaha. Bahkan kami selalu mendoakan setiap pasien untuk selamat dan kembali sehat walau seburuk apapun kondisi pasien. Karena banyak pasien yang sudah kami tangani yang kami pikir pasien tersebut tidak ada harapan lagi untuk selamat dan hidup. Tapi ternyata pasien itu justru sembuh." Demikian jawab dari pihak medis. Lalu ia kembali berkata, "Yang sabar dan berdoa selalu saja ya Bang buat Umi." Amin ya Rabbal Alamin. Tapi gimana itu suhu badan Umi semakin naik dan tensinya semakin menurun. Ucapku lagi semakin sedih. Iya Bang, sebenarnya sedari tadi itu yang kami khawatirkan. Sudah beberapa kali kami lakukan upaya untuk menurunkan panasnya, tapi tidak ada perubahan juga. Demikian ucap mereka lagi dengan suara terdengar menyesal. Jam 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kondisi Umi semakin memburuk dan terpantau oleh petugas medis. Terlihat mereka dengan sigap melakukan beberapa prosedur penyelamatan. Namun kali ini Umi tak sanggup lagi bertahan. Umi pergi untuk selamanya menghadap Sang Pencipta, diiringi dengan takbir serta asma Allah yang tak henti aku lantutkan bersama kedua adikku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Umiku tersayang, pahlawan hidupku, meninggal dunia. Berasa bumi ini berhenti berputar saat itu. Ingin aku berteriak dan menangis, namun entah kenapa air mataku tak lagi dapat keluar. Rasa tak percaya, tapi ini benar terjadi. Aku peluk tubuh Umi. Aku peluk tubuh Umi yang tak bernyawa lagi. Tak tahu apa lagi yang harus aku lakukan selain terus aku iringi kepergiannya dengan doa. Allahu Akbar. Sahabat Kang Asep semua, jujur, saat ini Kang Asep tak sanggup rasanya membendung air mata ini. Hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2019 jam 7 pagi. Aku menelpon komandan mengabarkan jika Umi yang aku sayangi telah menghadap Ilahi. Beliau mengucapkan bela sungkawa kepadaku. Dan beliau menginformasikan kepada rekanku lainnya. Hingga tak lama kemudian, rekan-rekanku berdatangan ke rumah sakit untuk melayat sekaligus mendoakan Umi.
Jujur, di balik rasa sedih dan duka, aku juga merasa terharu atas kepedulian rekan-rekanku dan para komandan yang menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih ya rekan-rekan dan komandan atas perhatiannya kepadaku. Semoga Allah membalas dengan beribu kebaikan. Setelah segala administrasi diselesaikan, akhirnya jenazah Umi kami bawa pulang untuk dikebumikan di kampung. Sesuai wasiatnya, Umi ingin dikebumikan di samping makam bapak. Singkat cerita, setibanya di rumah Umi, terlihat tenda sudah berdiri lengkap dengan kursi plastiknya. Di depan rumah tertancap bendera putih bertuliskan Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali air mataku dengan deras mengalir. Ya Allah, ternyata benar saat ini Umi pergi untuk selamanya. Demikian hatiku berkata. Karena memang sesaat aku sadar, sesaat kemudian aku merasa jika ini semua hanya mimpi buruk. Atas musyawarah keluarga dan warga agar jenazah segera dikebumikan. Alhamdulillah, walau hati rasa tak kuat, namun aku sempat menghantarkan orang yang paling berarti dalam hidupku ke pembaringan terakhirnya. Di pemakaman, dengan masih menggunakan pakaian dinas lengkap, aku turun dan masuk ke liang lahat. Aku sambut dan aku baringkan jasad orang yang benar-benar aku sayangi, serta paling berarti dalam hidupku. Lalu dengan pelan aku baringkan di sana, sembari terus aku lantunkan asma Allah buat Umi tersayang. Selamat jalan Umi. Semoga Umi bahagia di sisinya. Kami sangat menyayangi Umi. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Umi. Terimalah segala amal ibadahnya. Tempatkanlah Umi dan Bapak di surgamu. Amin ya Rabbal Alamin. Selesai. Demikian akhir dari kisah hidup Umi, ibunda Kang Asep. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penulisan atau bahasa yang kurang tepat. Hanya ini bisanya. Kang Asep mohon doanya buat Umi dan Bapak, ya sahabat semua. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.